Mengenai gereja Laodikia, ini adalah bagian yang kedua, dan kita akan melanjutkannya. Mengenai gereja Laodikia, Yesus tampak sebagai amin, saksi yang setia dan benar. Dia adalah permulaan dari segala sesuatu. Dan Yesus mengetahui hal yang yang dimiliki atau yang sedang menjadi identitas gereja Laodikia. Mereka suam-suam kuku, tidak ada semangat gara-gara tidak ada antusias untuk pekerjaan Tuhan karena mereka merasa bahwa diri mereka sudah cukup kaya. Mereka memiliki segalanya, tidak perlu lagi yang lain. Tetapi Yesus bilang apa? Kalian menipu diri sendiri. Kalian miskin, melarat, malang, buta katanya. Makanya bagi mereka, bagi gereja Laodikia, Yesus Kristus memberikan nasihat supaya kamu bisa menjadi kaya, itu kamu harus memiliki iman yang dimurnikan. Kemudian mereka harus memiliki atau membeli pakaian putih katanya. Harus membeli. Lewat apa? Lewat kembali kepada iman yang murni. Bukan tercampur. Supaya mereka juga dinasihati, supaya mereka bisa melihat dengan jelas. Supaya mereka bisa memahami firman yang disampaikan kepada mereka, bukan hanya sebagai pengetahuan saja, mereka harus membeli minyak. Minyak. Minyak di sini, di Alkitab sering bicara mengenai pekerjaan dari Roh Kudus yang menjelaskan tentang firman Tuhan. Roh kebenaran atau penghibur, roh kebenaran yang akan menyingkapkan, akan membuka rahasia-rahasia dari firman. Nah, ini. Nah, kita akan lanjut kepada hal yang kelima. Apa yang Yesus perintahkan kepada mereka? Apa yang Yesus perintahkan kepada mereka? Mari kita lihat bersama-sama. Yesaya 3 ayat 18. Yesaya 3 ayat 18. Oke. Kita lihat sama-sama. Wahyu 3 ayat 18 kita akan lihat bersama-sama. Wahyu 3 ayatnya yang ke-18 dikatakan begini. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Oke. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan, di situ dikatakan di ayat yang ke-19 ada perintah Tuhan di situ. Ayat 19 dibilang, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kan coba kita lihat. Ini 19 juga ya. Tapi khususnya ayat 19. Jadi dilihat di situ. Mari kita lihat. Yang pertama dikatakan Tuhan akan menegur dan menghajar. Menegur dan menghajar. Kalau kita lihat di Ibrani 12, ayatnya yang ke-5 sampai 6, dikatakan apa? Ibrani 12, ayat 5 sampai 6. Coba kita lihat ya. Ibrani, kitab Ibrani. Ibrani 12 ayat 5 dikatakan begini. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak.
Maksudnya apa? Apa yang hendak ditegur oleh Tuhan dalam hal ini? Kalau kita lihat yang hendak ditegur oleh Tuhan, yang pertama, Tuhan ingin menegur dosa. Hal umat Tuhan berdosa. Dosa, kalau kita lihat, itu tidak bisa hilang. Dosa tidak bisa hilang hanya lewat kekuatan manusia. Tidak bisa. Kalau kita baca Efesus 5 ayat yang ke-6, kemudian Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Kita perlu firman Tuhan. Firman Tuhan secara terus-menerus. Firman menerima firman secara terus-menerus. Bayangkan, pernah alami enggak? Baca Alkitab setiap hari dan hanya 6 bulan sekali baca Alkitab, beda kan? Pasti berbeda. Makanya kita perlu kita perlu melihat bahwa firman diperlukan supaya kemampuan diberikan dari Tuhan. Supaya kita bisa melepaskan diri dari dosa. Untuk dapat lepas dari dosa. Hanya lewat firman saja kita bisa. Yang kedua, menegur dan mengajar dalam hal apa? Dalam hal ini teguran untuk mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Oke, kalau kita baca di Ibrani 12 ayat 10 sampai 11 dikatakan apa? Ibrani 12 ayat 10 sampai 11 dikatakan begini. Sebab mereka mendidik kita pada waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasil buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Maka teguran dari Tuhan itu diberikan bukannya ketika kita itu lagi beriman sungguh-sungguh luar biasa hebat. Bukan. Tetapi biasanya teguran itu diberikan ketika kita jatuh dalam dosa, dalam godaan, atau ketika kita baru saja berhasil dan di dalam hati kita hendak menempatkan kesombongan. Teguran itu diberikan. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap kudus di hadapan Allah. Itu sebabnya teguran membuat kita meninggalkan dosa dan berbagi atau mengambil bagian masuk ke dalam kekudusan Allah. Referensinya Ayub 20 ayat 3 dan Amsal 1 ayat 23. Ya, mengenai hal ini. Kemudian, jadi itu yang pertama mengenai menegur dan menghajar. Katanya begitu kan? Tetapi ada hal yang kedua, dikatakan begini. Hal yang berikutnya dikatakan, yang kedua, kita perlu untuk merelakan hati. Relakan hati. Relakan hati kita. Apa yang dimaksud dengan relakan hati ini? Apa yang harus kita relakan? Kalau kita lihat di situ kata relakan,
Relakan. Ini bahasa Yunaninya adalah zaleowe. Saya tulis saja gitu ya, nanti baca sendiri. Zaleowe. Ingat zealous, bahasa Inggris zeal atau zealous. Zealous. Ini artinya antusias. Antusias atau semangat. Kata yang sama kita bisa dapatkan di kitab Roma 12 ayat 11. Semangat. Tetapi ada dua macam semangat kalau kita lihat. Ada yang namanya antusias yang baik, ada antusias yang tidak baik. Ini ada bahkan di dalam dunia gereja, dunia orang Kristen. Antusias yang baik ini menunjuk kepada antusias Allah. Antusias Allah. Artinya kita dipenuhi dengan semangat dari Allah untuk melaksanakan kehendak Allah. Sehingga ketika kita melayani, entah itu pelayanan berhasil atau tidak, kita hanya berserah kepada Tuhan saja. Tetapi antusias yang tidak baik itu seperti apa? Antusias yang ini kita bisa lihat dengan jelas. Ketika kita lakukan suatu pelayanan misalnya, suatu pelayanan kita laksanakan, tetapi tidak berjalan dengan baik dan kita mulai apa? Mulai komplain, ini gara-gara ini nih. Tahu nggak sih ini kenapa nggak berhasil? Ibu yang sana itu ya, yang sana-sana itu, ya, ibu yang itu, yang sana, itu gara-gara mereka lah maka semuanya tidak jalan. Ini semua nggak berhasil, saya sangat kecewa. Akhirnya apa? Nggak mau terjun dalam pelayanan lagi. Pada akhirnya, antusias yang seperti ini akan merugikan diri sendiri. Akan merugikan diri sendiri. Itu sebabnya kita perlu memiliki antusias Allah. Oh, bagaimana kita tahu bahwa itu antusias Allah atau bukan? Bagaimana kita bisa bedakan? Betul ya? Makanya kalau kita baca seri sejarah penebusan, ada banyak nama, ada banyak tokoh di situ. Ketika kita baca, kita bisa lihat, ini orang dia kayaknya pakai antusias sendiri deh, makanya ini tidak berhasil. Dia hanya menampakkan dirinya sendiri. Hal seperti itu. Contoh, Raja Uzia misalnya. Raja Uzia. Dia sangat ingin melayani Tuhan. Sampai-sampai apa? Jabatan imam diambil sama dia. Apakah itu adalah antusias Allah? Bukan. Bukan bagiannya dia. Ada orang yang telah ditentukan, tetapi dia mau apa? Mau bersikeras melakukan hal itu. Pada akhirnya dia kena kusta. Siapa lagi yang raja terkenal? Raja Yosia yang terkenal. Nanti bisa baca di buku yang keempat tentang Raja Yosia. Dia tidak ada kesalahan kecuali satu hal. Dia tidak melihat teguran dari Raja Firaun Neko sebagai teguran dari Tuhan. Justru dia maju perang, bukan untuk antusias Tuhan, tetapi dengan antusias pribadi dia. Pada akhirnya Raja Yosia yang terkenal sangat baik, mati di perang. Nah, kita bisa lihat di sini. Oh, dari mana kita tahu bahwa Yosia itu memiliki antusias pribadi dalam maju menghadapi musuh Raja Neko itu? Karena dia menyamar. Jadi dia ragu apakah ini dari Tuhan atau bukan. Apakah dia harus maju menghadap atau bukan. Pada akhirnya dia menyamar untuk melindungi diri dia sendiri. Tapi sayangnya, malangnya, dia mati. Dia mati. Ini yang terjadi. Maka perlu bagi kita hari ini untuk memiliki antusias Allah. Bagaimana caranya? Mari kita mempelajari setiap tokoh dalam Alkitab. Masih kurang ketika baca Alkitab, bacalah buku seri sejarah penebusan. Saya rekomendasikan untuk membaca supaya kita bisa lebih diperluas wawasan kita. Oke, antusias yang baik, antusias Allah, nanti bisa lihat di 2 Korintus 11 ayat yang kedua, kemudian Bilangan 25 ayatnya yang ke-11. Nanti bisa baca di sini. Oke, ini referensi contoh untuk antusias.
yang baik, sedangkan antusias yang tidak baik ini nanti bisa lihat di Galatia 4 ayatnya yang ke-17. Ayat yang ke-17. Oke, jadi antusias yang demikian sering muncul bergantian. Muncul bergantian. Nah, bagian yang ketiga, jadi yang pertama itu katanya Tuhan menegur, Tuhan menghajar. Karena itu relakanlah hati. Yang ketiga dikatakan bertobatlah. Bertobatlah. Ini perintah Tuhan untuk apa? Bertobatlah. Coba kita lihat dulu. Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19 kita kembali lagi. Wahyu 3 ayatnya yang ke-19. Wahyu 3 ayat 19 dikatakan begini. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Di sini muncul, bertobatlah. Kata bertobatlah di sini, di dalam bahasa Yunaninya adalah metanoe. 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 Metanoe ini memiliki dua makna. Yang pertama maknanya memperbaiki. Memperbaiki. Atau berbalik. Berbalik. Contoh penggunaannya kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Kita bisa baca di situ. Menyesal 100 kali tanpa memperbaiki itu bukanlah pertobatan. Nah, ini teguran buat saya juga. Jadi bertobat, menyesal, doa, menyesal, tetapi enggak berubah. Itu bukan bertobat. Jadi makanya suam-suam kuku jadinya. Suam-suam kuku. Ketika pertobatan yang tidak sungguh-sungguh ini terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan, pada akhirnya tidak bisa menyembah dengan benar, tidak bisa melayani dengan sebaiknya, dengan kesungguhan. Tetapi jika ada perbaikan, jika diri kita itu berbalik, memperbaiki diri kita, maka Tuhan akan melihat itu sebagai suatu pertobatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Pertobatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Makna yang kedua itu adalah mengganti raja. Mengganti raja. Jadi dahulunya saya yang adalah raja atas diri saya sendiri, tetapi sekarang Yesus adalah raja. Yesus adalah raja. Di manusia memiliki banyak raja. Dirinya sendiri yang menjadi raja, uang yang menjadi raja, kekuasaan, dan lain-lain. Tetapi harus mengganti raja. Yesuslah raja segala raja. Kadang kalau nyanyi gitu kan, dialah raja, raja segala raja, ya kan? Ada lagu begitu kan? Kita selalu nyanyikan mengenai hal itu. Tetapi raja segala raja di sini, jika kita tidak memahami dengan baik, kita akan berpikir bahwa apa? Oh, semua raja di dunia, pokoknya Yesuslah yang paling tinggi. Lihat belajar hari ini, kita menjadi memahami satu hal apa? Yesus harus menjadi raja atas siapa? Atas saya. Ini, atas diri saya. Jadi, dikatakan Wahyu 3 ayat 19, kutegur, kuhajar, relakan, bertobatlah. Ya. Kalau kita lihat di Kejadian 3 ayat 19, kutegur, kuhajar, relakanlah. Ini ditulis dalam masa kini. Bentuk kalimat masa kini. Oke, sekarang kamu kutegur, sekarang kamu kuhajar, sekarang relakanlah. Sedangkan perintah bertobatlah itu dalam bentuk masa lalu.
Bertobatlah lebih dulu. Artinya apa? Bertobatlah terlebih dahulu, barulah seseorang bisa menerima teguran Tuhan, ajaran Tuhan, dan memiliki antusias Tuhan. Tanpa bertobat, Tuhan mau tegur seperti apapun, hatinya akan selalu keras. Makanya kalau kita baca di kitab Ibrani pasal 3, 4, 5, situ sering muncul. Pada hari ini, jika engkau mau mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman, katanya. Oke? Sekarang, bagian yang ke-6. Apa berkat Tuhan? Berkat yang akan diberikan jika bertobat. Jika bertobat. Ya. Berkat jika bertobat. Kita lihat Wahyu. Ibu Lilis yang tanya ini kayaknya minggu lalu. Terus saya jawabnya bersambung. Wahyu 3 ayat yang ke-20. Coba kita lihat sama-sama. Wahyu 3 ayat yang ke-20. Dikatakan begini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi berkat yang diterima, yang pertama, berkat yang diterima yang pertama itu apa? Makan bareng Yesus. Ada istilah sekarang kan makbar, makan bareng. Jadi makan bersama Yesus. Artinya apa sih ini? Makan bersama Yesus. Ini maksudnya apa gitu? Makan-makan gitu atau seperti apa? Ini memiliki makna. Memiliki 3 makna. Makna yang pertama, makan bersama Yesus ini adalah apa? Persekutuan yang sangat dekat dengan Yesus. Dengan Yesus. Kalau kita baca di ayat-ayat ini, Markus 2 ayat 16, Lukas, misalnya Lukas 5 ayat 20, kemudian Lukas pasal 15 ayat yang kedua. Ketika Yesus datang, siapakah yang duduk makan bersama-sama dengan Yesus? Dikatakan yang makan bersama-sama dengan Yesus, duduk makan bersama-sama dengan Yesus adalah orang-orang berdosa, pemungut cukai. Orang-orang Yahudi lihat, kok kayak gitu sih? Mereka nggak suka. Tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Ketika Yesus katakan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku, ini ada hubungan dua arah. Hubungan dua arah, hubungan rohani yang dekat. Oke. Matius 11 ayat 19, kemudian Lukas 7 ayat yang ke-43. Jadi Yesus datang, dia duduk makan bersama dengan orang berdosa karena Yesus ingin menyelamatkan mereka. Jadi Tuhan ingin kita itu duduk makan makanan rohani bersama-sama dengan dia. Maka Yesus bilang apa? Manusia hidup tidak dari roti saja, melainkan dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, katanya. Matius 4 ayat 4 bicara mengenai hal itu. Makanya ketika kita di gereja, kita sementara menyembah dengan di dalam iman, membawa roh kita bersama-sama, bukan cuma roh, tubuh, jiwa bersama-sama terfokus dalam penyembahan, beribadah kepada Tuhan. Ketika kita membahas firman Tuhan seperti sekarang ini, membahas firman sejarah penebusan, maka kita sementara apa? Sementara bersekutu dengan dekat. Kita makan bersama dengan Allah. Ini berkat yang pertama jika bertobat. Bisa makan bareng Yesus. Yang kedua, dikatakan apa? Akan mengambil bagian, oh, belum yang kedua, sorry.
Ini masih makna makan bersama Yesus itu apa? Yang pertama, persekutuan yang sangat dekat dengan Yesus. Yang kedua, ini mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus. Ini. Kalau kita baca tadi di Wahyu 3 ayat 20 ada kata makan di situ kan? Nih, ada kata makan. Ayat 20. Aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Kata makan di sini dalam bahasa Yunaninya nih, makan adalah deipneo. 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 Yang artinya ini jamuan besar. Perjamuan besar. Bukan makan-makan biasa-biasa aja, bukan. Tetapi perjamuan besar. Makanya ketika Yesus datang, Yesus mengadakan perjamuan besar. Tetapi perjamuan besar yang Yesus lakukan, itu adalah apa? Itu adalah perjamuan dengan satu makanan utama, yaitu firman Tuhan. Yesus memberi makan. Bukan cuma apa, makan gratis gitu kan. Oh ini lapar, oh ada 5.000 orang, kalau misalnya total semua, ada anak-anak, orang tua, perempuan, di total sekitar 20.000 orang. Makan dari 5 roti dan 2 ikan. Apakah makanan ini yang dimaksud dan perjamuan besar? Kalau kita lihat, Yesus mengadakan perjamuan besar mengenai firman Tuhan. Untuk semua orang yang makan, bisa hidup kekal. Bahagia apa? Mereka yang percaya menerima Yesus Kristus, menerima firman Yesus Kristus, percaya kepada Dia yang diutus Tuhan. Ketika mereka taat, maka akan ada hidup kekal. Akan tetapi, orang-orang tidak memperhatikan hal ini. Kita bisa baca. Lukas 22, Lukas 22 ayat 19, kemudian ayat yang ayat 19 sampai 20. Sampai 20. Setelah itu 1 Korintus 11. Saya baca ayat 23 sampai 25. Jadi perjamuan kudus kalau kita lihat, kita lakukan itu dengan satu tujuan, adalah untuk mengingat Yesus. Untuk mengingat Yesus. Maka Yesus bilang apa? Makanlah ini untuk mengingat aku. Sebagai peringatan akan aku katanya. Peringatan akan aku. Peringatan. Itu kalau kita baca di 1 Korintus 11 ayat yang ke-24 sampai 25 muncul ini. Kata peringatan. Lakukan ini sebagai peringatan akan aku. Anamnesis. Anamnesis. Ya, anamnesis. Ini artinya mengingat dengan mendalam. Sekarang, ketika kita ikut perjamuan kudus, kita sementara mengingat apa? Betul ya? Apa yang sedang kita ingat? Kita mengingat, kita memikirkan, bagaimana Yesus sangat mengasihi kita. Dia memberikan tubuhnya untuk kita. Dia mencurahkan darahnya untuk kita. Ketika kita makan roti, minum anggur, kita lakukan sambil ingat pekerjaan penebusan Yesus. Bahwa dulu dia ditolak. Firman Yesus ditolak. Tetapi hari ini saya tidak mau menolak, saya mau menerima firman Yesus. Tapi banyak orang ikut perjamuan tanpa sadar ini. Apalagi orang Manado. Maaf ya, saya bicara tentang kampung saya sendiri. Ada banyak orang yang cuma datang ke gereja itu ketika perjamuan. Kalau nggak perjamuan, nggak mau datang mereka. Ini sangat kasihan. Gitu ya. Banyak yang mengikuti perjamuan tanpa memahami maknanya.
Baru saja ikut perjamuan, pada akhirnya setelah pulang ke rumah 1 hari lewat, 2 hari lewat, udah lupa bahwa apa? Sudah menerima penebusan, harus manusia lama harus mati. Tapi justru yang bangkit bukan manusia yang baru, manusia yang lama yang sudah mati bangkit lagi. Nah ini. Nah, ini saya bicara tentang diri saya sendiri. Teguran untuk saya. Ya, jadi makan, gitu ya, makan bersama Yesus. Maknanya ini. Kemudian makna yang ketiga dari makan bersama Yesus itu adalah mengambil bagian dalam pernikahan anak domba. Ini, mengambil bagian dalam pernikahan anak domba. Kalau kita baca di Wahyu, karena ini kita bicara mengenai perjamuan, ya, perjamuan yang besar, makan bersama-sama. Di Wahyu 19, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9, ini berbicara mengenai perjamuan yang besar, perjamuan kawin. Kata yang sama digunakan, Deipneo, perjamuan besar, anak domba. Ini sangat diberkati, sangat diberkati. Maka artinya, apa yang dimaksud dengan berkat mengambil bagian dalam pernikahan anak domba? Pernikahan anak domba. Artinya, jika kita makan bersama dengan Tuhan, artinya kita sudah masuk di dalam kerajaan sorga. Artinya kita ada dalam perjamuan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Matius 22 ayat 2. Kemudian pasal 25 ayatnya yang ke-10. Pernikahan anak domba. Makanya ini merupakan suatu berkat. Ya, suatu berkat bagi mereka yang diundang ke dalam perjamuan ini. Firman Tuhan juga ada berkata, dikatakan apa? Ada perjamuan, katanya. Ada perjamuan besar yang akan Yesus lakukan. Akan Yesus lakukan di hari akhir. Akan ada pesta besar mengenai firman Tuhan. Itu sebabnya kita perlu mengambil bagian di dalam perjamuan ini. Kita harus menjadi orang yang diberkati. Harus bertobat terlebih dahulu, katanya. Nah, jadi hal yang kedua yang kita akan lihat, kita lagi lihat tentang apa sih? Jadi kita sementara lihat mengenai berkat jika bertobat. Yang pertama bisa makan bersama Yesus. Yang kedua, berkatnya apa? Mendengar suara pintu diketok. Pintu diketok, katanya. Wahyu, coba kita lihat. Wahyu 3. Wahyu 3. Ayatnya yang ke-20. Coba lihat di situ. Ayat yang ke-20. Kita lihat. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, kata membuka di sini kan itu kan diketok kan? Pintunya diketok. Jika ada yang mendengar, katanya. Jika ada yang mendengar dan membuka. Nah, ini. Tetapi kata membuka di sini uniknya, kata membuka. Dalam bahasa Yunani, penulisannya itu ini adalah anoigo, tapi bentuknya itu bentuk aoris. Bentuk aoris itu kalau kita belajar bahasa Yunani, itu bentuk yang bukan cuma satu kali terus buka pintu. Ya. Bentuk aoris. Artinya, jikalau kita bukakan saja. Nah ini, jikalau kita bukakan saja satu kali. Ya.
maka akan orang yang mengetuk itu akan segera masuk. Ini kata membuka, anoigo, bentuk aoris. Artinya kita membuka, jika membuka satu kali dan membiarkan orang yang mengetuk itu masuk, ini pengaruhnya itu akan terus berlangsung sampai di kemudian hari. Contohnya apa? Ya, contohnya Tuhan, misalnya Tuhan menginginkan supaya manusia itu membuka hati, meskipun cuma satu kali buka, Tuhan akan langsung masuk. Nah ini, jika saja dibukakan, Tuhan akan masuk, maka untuk seterusnya Tuhan akan bekerja di dalam dia. Meskipun di dalam di kemudian hari ada hal-hal yang menekan hati dia, ada yang melanda kehidupan dia jatuh dalam pencobaan, tetapi Yesus akan ada di dalam dia dan memberikan peringatan kepada orang tersebut. Tetapi kalau misalnya dari awal nggak mau terima, sampai selama-lamanya pun susah, ya. Inilah kalau kita lihat undangan sudah diberikan, tetapi mereka nggak mau menghiraukan undangan itu, nggak mau membuka pintu. Jadi yang kita perlu, yang orang-orang yang diperlukan oleh manusia adalah apa? Membuka, satu kali aja buka, maka Tuhan akan masuk. Satu kali saja, tolong berikan kesempatan supaya apa? Supaya saya bisa berbagi kasih karunia firman Tuhan. Setelah itu, ya terserah mau percaya atau enggak. Ya. Ceritakan kepada mereka dan Tuhan akan bekerja. Tuhan akan bekerja dalam kehidupan mereka. Jadi ini harus membuka pintu. Kalau kita lihat dikatakan perlu mendengar dua suara. Perlu dengar dua macam suara. Apa aja? Yang pertama dikatakan suara ketukan. Suara ketukan di pintu. Suara ketukan di pintu. Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Ya kan? Ini mengetok. Betul ya? Ini diketok kan? Tok 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 gitu. Itu suara yang pertama. Suara ketukan di pintu. Ini Tuhan berkata bahwa dia mengetok. Tetapi suara ketukan Tuhan itu nggak didengar, nggak terdengar. Kenapa? Mereka tenggelam dalam diri mereka, dalam hidup mereka. Mereka berpikir bahwa Tuhan sudah ada bersama-sama dengan kami. Jadi kalau kita melihat konteks ini bicara firman Tuhan yang diberikan kepada gereja Laodikia, Tuhan bilang, jika engkau mendengar suara ketokanku. Tetapi suara ketokan itu, kalau kita lihat gereja Laodikia, mereka berpikir bahwa apa? Sudahlah, buat apa perlu dengar suara-suara lagi, ya kan? Kan sudah percaya Yesus. Yesus sudah ada bersama dengan kita. Yesus bahkan apa? Sedang bersekutu dengan kita. Tapi mereka sementara menipu diri mereka sendiri. Yesus terus-menerus mengetok. Ya, mengetok. Tuhan terus mengetok di pintu katanya. Tuhan berdiri. Kalau kita lihat. Ini, dari sini. Lihat, aku berdiri. Kata berdiri di sini dalam bahasa Yunani adalah histemi. Belum selesai. Artinya apa? Terus ada di depan pintu dan mengetok. Kalau kita lihat dari 2000 tahun yang lalu sejak Yesus datang sampai hari ini Tuhan belum berhenti berdiri dan mengetok pintu hati dari umat manusia. Puji Tuhan yang ikut belajar sudah membukakan pintu, haleluya. Gitu ya. Puji Tuhan. Kata mengetok ini ya. Referensinya bagi kita. Lukas 12, Lukas 12 ayatnya yang ke 36 sampai 37. Ayatnya yang ke 36
sampai 37. Oke. Ini suara ketukan. Kemudian ada suara yang berikutnya, suara Tuhan. Jadi bukan cuma suara ketukan aja, tetapi suara Tuhan. Tuhan sementara bersuara. Tuhan bilang apa sih? Nih, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, jadi bukan ketokan lagi, tetapi suara Tuhan. Suara Tuhan. Ayo bukakan pintu, bukakan pintu. Yohanes 10, ayat yang ke-16. Meskipun domba yang lain bukan dari kandang, tetapi ketika mereka mendengar suara Yesus, mereka akan datang dan menjadi domba Tuhan. Ketika kita mendengar suara Tuhan dan datang, maka kita akan ikut dan menjadi domba gembalaannya. Makanya kita semua, mau di gereja manapun, gembala agung kita cuma satu, Yesus Kristus saja. Makanya kita harus apa? Harus nantiasa melihat kehendak Tuhan itu seperti apa. Mari kita lakukan. Mari kita terus menyuarakan suara Tuhan supaya banyak orang yang menempel kepada Tuhan. Lebih banyak lagi yang mendengar suara Tuhan lewat kita. Yohanes 10 ayat 14, Yohanes 10 ayat 4 dikatakan apa? Yohanes 10 ayat yang keempat. Dikatakan apa di situ? Yohanes, kita lihat. Yohanes 10 ayat yang keempat dikatakan begini. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikut dia karena mereka mengenal suaranya. Ingat, mereka mengenal suaranya, bukan mengenal wajahnya. Banyak orang Kristen hanya ingin mengenal wajahnya, tapi tidak mau mengenal suaranya. Makanya banyak yang menyimpang, banyak yang salah arah. Gara-gara apa? Tidak mau mengenal suaranya. Kenapa kita perlu belajar Alkitab seperti ini di sore-sore hari begini? Karena kita perlu lewat mengenal suara Tuhan, lewat firman Tuhan kita bisa mengenal suara Tuhan, supaya kita bisa membedakan. Supaya kita bisa membedakan mana suara Tuhan dan mana yang bukan. Seperti ini. Oke. Pada akhirnya, kalau kita lihat, berkat ini adalah berkat untuk semua orang. Ya. Jadi berkat jika bertobat, menerima Yesus, berkat ini akan diberikan kepada semua orang. Semua orang. Oke. Kenapa? Dari mana kita tahu bahwa yang ketiga, bagaimana kita tahu bahwa ini berkat untuk semua orang? Coba kita lihat lagi. Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Dikatakan apa Wahyu 3 ayat 20? Wahyu 3 ayat 20. Ayat 20 dikatakan begini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakannya, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Perhatikan di sini. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku. Pada akhirnya ini bukan hanya berbicara tentang jemaat Laodikia. Kalau ada yang dengar, maka jika ada yang dengar suara Tuhan dan bukakan pintu, maka akan terima berkat. Tuhan akan mendekat dengan mereka dan akan selamanya bersama dengan mereka. Bukan hanya tentang jemaat Laodikia, tetapi juga kita semua hari ini, dan orang-orang yang percaya Yesus, siapapun, tidak ada terbatas orang tertentu. Jadi berkat ini tidak diskriminasi. Oh, hanya mereka saja yang rumahnya di Serpong. Nggak boleh. Ya di Amerika juga boleh, yang di Cinere saya juga mau gitu ya. Berkatnya untuk semua orang. Makanya Yesus bilang apa? Siapa yang haus datanglah. Yohanes 7 ayat 37 sampai
8. Kemudian Yesaya 55 ayat 1. Siapa yang haus? Semua yang haus akan datang. Yang haus ini yang akan datang. Ya, jadi berkat untuk semua orang. Amin. Semua orang yang apa? Yang haus, mereka yang akan datang. Tapi mereka yang haus di sini kebanyakan orang haus apa? Haus uang, kekuasaan dan lain-lain, kenikmatan dunia. Tetapi mereka yang haus akan Tuhan, haus merindukan akan firman-Nya, mereka yang akan menerima berkat-Nya. Siapa lagi? Ya, mereka yang mendambakan yang lapar, ini akan dapat. Kalau kita lihat semua, ya, lapar akan firman Tuhan. Yohanes 10 ayat yang ke-9. Kalau kita baca di sini, jika domba-domba masuk lewat pintu Yesus Kristus, pada akhirnya mereka akan menemukan padang rumput. Akan menemukan padang rumput. Makanya kita perlu untuk apa? Untuk selalu menjadi orang yang lapar dan haus akan kerajaan surga. Daud selalu seperti ini. Mazmur 23 ayat 1 dan 2 dikatakan apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Betul ya? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Wow, enak sekali. Pengakuan perempuan Samaria. Dia sangat haus. Bayangkan perempuan Samaria itu kalau kita lihat, dia ada berapa suami katanya? Perempuan Samaria itu ada 5 suami. Dan yang sekarang bukan juga suaminya. Berarti totalnya ada berapa suaminya? 6 suami. Bayangkan coba. Tetap aja nggak puas 6 suami. 6 suami tidak bisa memuaskan perempuan Samaria. Tetapi Yesus katakan kepadanya apa? Dan perempuan ini bisa memahami. Yesus bilang begini. Yesus berbicara tentang hal yang rohani. Engkau minum dari air ini, dari sumur ini, engkau akan haus lagi. Tetapi jika engkau minum dari air yang kuberikan kepadamu, engkau tidak akan haus sampai selama-lamanya. Wow. Perempuan itu bilang apa? Mana air itu? Aku mau. Nah, jadi perempuan Samaria ini benar-benar connect dengan apa yang Yesus maksudkan. Berbahagialah yang perempuan-perempuan karena apa? Karena memang apa ya? Ada kasih karunia khusus dari Tuhan yang datang supaya ibu-ibu yang lebih dulu menerima firman Tuhan, banyak mempelajari firman Tuhan sehingga bisa menjadi pemimpin rohani di dalam keluarga, ya. Jadi kesimpulannya kita lihat ada berkat bagi yang menang, berkat bagi yang menang. Apa saja berkat bagi yang menang? Kalau kita lihat yang pertama dikatakan akan diberikan tahta Yesus. Coba kita baca. Ya, baca Wahyu 3 ayat 21 kita lihat. Wahyu 3 ayat 21 dikatakan begini. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Oke? Kita lihat di situ. Diberikan tahta Yesus katanya. Diberikan tahta Yesus. Jadi ada 2 macam tahta. Ya, ada 2 macam tahta. Ada tahta Allah dan ada tahta setan. Tahta setan ini maksudnya tahta yang bagaimana? Inilah tahta yang meniru. Setan meniru tahta Allah. Dia duduk di situ seolah-olah dia adalah Allah sendiri. Dan banyak orang tidak tahu bahwa ternyata itu palsu. Mereka menyembahnya, menuruti keinginannya, berada dalam kendali dari setan ini. Ya. Kalau kita baca
Di Wahyu 13 ada juga gitu ya mengenai hal-hal ini. Banyak orang yang jatuh karena kekuasaan. Karena kekuasaan godaan dari setan. Tetapi ada namanya tata Allah. Tata Allah. Dan tata Allah itu berbicara mengenai dua hal. Ada tahta Bapa dan tahta anak domba. Anak domba. Dikatakan bahwa setelah Yesus mati, dia bangkit, naik ke surga, duduk sebelah kanan tahta Bapa. Tahta Bapa. Ibrani 8 ayat 1, kemudian Ibrani 12 ayat yang kedua. Jadi kalau kita lihat, Yesus meninggalkan posisi aslinya untuk bekerja bersama manusia, tetapi setelah semua selesai, Yesus kembali ke posisi yang semula. Ya, nanti mengenai tata Allah ini saya bisa bahas di lain waktu. Jadi ini akan diberikan, katanya Yesus tidak sendirian. Yesus tidak sendirian, tetapi Yesus ingin supaya mereka yang menang akan ada bersama-sama dengan Yesus. Akan ada bersama-sama dengan Yesus. Ya. Ini berkat yang luar biasa. Kita pemerintah, ini kan berarti memerintah, nah, ini bagian kedua. Artinya, diberikan tata Yesus ini memiliki makna apa? Bagi mereka yang menang akan memerintah bersama Yesus sebagai Raja. Sebagai Raja. Sebagai Raja. Wahyu 3 ayat 21 dan Wahyu 20 ayat 4. Maksudnya apa ini? Memerintah bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya ya sebagai raja. Artinya orang yang menang itu akan menjadi imam bagi Allah. Dia akan menjadi imam bagi Allah dan bagi Kristus. Nanti mengenai ini bisa baca di Wahyu 20 ayat yang ke-6. Wahyu 20 ayat yang ke-6. Kemudian 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi yang kedua dikatakan, yang memerintah bersama Yesus sebagai Raja, artinya mereka akan menjadi orang yang penting bagi Yesus. Orang yang berharga. Nah, orang yang berharga. Ayub 36 ayat yang ke-7. Maka hari ini Yesus telah menang atas dunia, maka kita ketika kita berdiam di dalam Yesus, kita pun bisa menang atas segala hal yang ada di depan kita. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melakukannya. Amin.